Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat berapa saja rekan-rekan sejawat bidang wakaf se-Kabupaten Nganjuk. Di sini saya Imam Muslim, bagian dari tim IT yang wakaf penyuluh agama Islam Kabupaten Nganjuk, akan memberikan tutorial bagaimana input data wakaf Kabupaten Nganjuk. Pertama-tama silakan dipersiapkan dulu bahan atau materi yang akan Bapak Ibu input ya. Data-datanya disiapkan dulu. Setelah itu baru silakan ketik Kemenak Nganjuk .id. Ini ya, silahkan klik itu, nanti akan muncul websitenya Kementerian Agama Republik Indonesia, kantor Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk. Setelah keluar halaman ini, silakan diklik yang tab yang atas ini. Nah, ada tulisan Awing, silakan diklik, nanti akan muncul halaman baru, jendela baru, tab baru. Nah, di sini silakan input dari kecamatan mana Bapak Ibu berasal atau bertugas ya. Di sini Pak Imam berasal dari kecamatan Lojeret, maka saya pilih penyuluh Lojeret. Kemudian passwordnya silakan ketik di sini ya. Passwordnya silakan ketik di sini. Silakan Bapak Ibu memasukkan narasumber. Narasumbernya siapa? Umpama Bapak Mudiono. Bapak Mudiono. Nomor HP 08 5712345667. Wah. Tapi tolong inputnya nanti yang benar ya, jangan acak, jangan asal-asalan, tapi benar-benar sesuai fakta. Beliau beralamatkan Rejoso, jabatan beliau wakif. Ini contoh aja ya. Nanti inputnya silakan masukkan sesuai fakta. Kemudian kita klik berikutnya. Setelah klik berikutnya, maka akan muncul lokasi harta tanah wakaf. Nah, ternyata harta tanah wakafnya itu ada di Kecamatan Lojeret. Silakan diklik Kecamatan Lojeret, kemudian luas areanya berapa. Seumpama 2050 meter persegi, gak usah ditulis meter persegi. Nah, di sini Bapak Ibu, di sini seandainya ada permintaan, ada angka di belakang koma, maka silakan ditulis titik saja, karena kalau ditulis koma, contoh ya, ditulis koma, nah 2 gini, ketika klik ke bawah, nah akan muncul peringatan seperti ini, harus berupa angka yang lebih besar dari 1, gitu ya. Untuk mensiasati dan agar lebih valid, maksudnya di belakang koma harus ikut serta, komanya silakan diganti dengan titik. Ini akan selamat dan bisa masuk. Nah, ini kan nggak ada peringatan. Kemudian desa atau kelurahan, kelurahan Laban, terus alamat lengkap Jalan Surabaya 43 Laban. Ini Bapak Ibu ya, diupayakan alamat lengkap dan diusahakan juga
latitude longitude-nya disertakan lengkap ya. Nah, di sini saya contohkan 7.659642. Terus longitude-nya di sini silakan dikasih dan atau apalah longitude biasanya 111 titik 7 acak lah, tapi sesuai fakta, mohon untuk memasukkan sesuai fakta. Berikutnya status wakaf. Harta benda wakaf itu statusnya dari mana? Nah, di sini silakan status wakafnya ini. Jenis wakaf. Jenis wakaf yang pertama di tab status wakaf ini, jenis wakafnya ada jenis wakaf apa? Perorangan, organisasi, atau badan hukum. Kalau perorangan maka silahkan klik sini perorangan. Ya, kalau badan hukum, nah di sini nanti ada penjelasan tersendiri ya Bapak Ibu. Di sini ada perorangan. Ini nanti mengarah ke identitas perorangan tersebut. Kalau organisasi mengarah ke organisasi. Kalau badan hukum ada permintaan data badan hukum tersebut. Jadi nanti ada bagian tersendiri dari video tutorialnya. Perpecahannya di sini. Dari perorangan kita masuk ke berikutnya ya. Wakaf perorangan, nama wakif. Wakifnya Sumijan. Keterangan wakif, beliau itu sudah meninggal atau masih hidup. Kalau sudah meninggal silahkan klik meninggal. Nah, kemudian alamat wakif. Alamat wakif jika masih hidup. Nah, ini kalau sudah meninggal nggak usah dikasih alamat, nggak apa-apa lah. Atau alamat ketika masih hidup juga boleh. Ini saya kasih alamat Joko Merto. Wakif tadi berarti yang saya wawancarai adalah wakif kan, tadi adalah Bapak Mudiono. Bapak Mudiono beralamatkan Rejoso itu ya. Nah, ini kalau beliau masih hidup maka dimohon untuk menyertakan foto KTP. Kalau sudah meninggal maka nggak usah dikirimkan foto KTP-nya. Berikutnya silakan perhatikan, ini lahan wakaf ini sudah AIW atau masih lesan, sudah sertifikat atau sudah AIW, berarti klik yang ini. Kalau masih lesan, klik yang ini. Kalau nanti seandainya belum terdaftar atau masih lesan, maka otomatis dia akan keluar. Nah, perhatikan, akan keluar. Tapi tercatat itu. Berikutnya kita masuk lagi ya Bapak Ibu. Nah, karena tadi percontohan untuk yang masih lesan, kita harapkan yang yaitu filter dari aplikasi ini, dimana pemilahan antara AIW, lesan, atau bahkan sudah sertifikat. Kalau AIW dan sertifikat pasti nanti ada pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Tapi kalau wakaf cuma AIW, maka ya kalau wakafnya itu masih lesan maka akan keluar, cukup sampai di situ saja ya. Berikutnya kita masuk lagi, kita masuk
umpama input lagi, tapi faktanya sudah jelas bahwa itu tadi adalah harta benda wakaf yang sudah AIW atau sertifikat. Nah, di sini waktunya masuknya password, saya jeda terlebih dahulu. Oke, sudah di halaman berikutnya. Kemudian kita masukkan lagi narasumber. Ganti nama. Bapak Wijirohman umpama. Bapak Wijirohman, nomor HP-nya 0857893243. Alamatnya mana? Alamatnya karena di sini tadi beliau nadir umpama, karena beliau nadir maka bisa juga alamatnya jauh. Beliau ini beralamat di Patihan Rowo. Patihan Rowo, Sragen, Pak. Oke, beliaunya adalah ahli waris umpama. Maka silakan diklik berikutnya. Kita input masuk di lokasi harta wakaf. Wakafnya ada di Pace, luas area 79 meter, desa kelurahan Pace Wetan. Alamat lengkap RT 17 RW RT 17 RW 3 Pacewetan Pace. Latitude longitudenya dilengkapi 7 titik dan D dan 111 titik. Oke, berikutnya jenis wakaf. Wakafnya itu wakaf perorangan, ya, wakaf perorangan. Langsung next. Terus wakaf perorangan, nama wakif perorangan. Bu Jumiati. Bu Jumiati. Keterangan wakif masih hidup, maka alamat wakif Jalan Megantoro, Nganjuk. Kan wakif itu tidak harus satu desa, kadang-kadang mempunyai lahan tanah di mana gitu terus diwakafkan, bisa juga. Nah, silakan di upload namanya KTP, foto KTP. Sini. Foto KTP-nya yang kecil ya, ada batasannya. Oke, kemudian legalitas wakaf. Nah, ini terdaftar, Pak Imam klik yang terdaftar. Berikutnya akan masuk ke tahapan berikutnya. Nah, karena berbeda dengan yang tadi. Ini nadir. Nadirnya itu nadir perorangan, organisasi atau badan hukum. Kita klik perorangan ya. Setelah tadi wakif, sekarang nadir. Berikutnya setelah perorangan, kita tunggu. Ini nadir perorangan. Ada 5 orang yang harus ada sebagai persyaratan nadir ketika ikrar wakaf. Kita contohkan aja ya, beliaunya yang nadir pertama hidup, yang nadir kedua aktif, yang nadir ketiga non aktif umpama ya, tapi silakan diisi sesuai fakta. Nadir keempat tidak aktif,
nadir kelima mati. Oke, itu berarti sudah lengkap 5 dengan statusnya masing-masing. Kemudian nama nadir. Nama nadir yang masih hidup dan aktif, silahkan diisikan. Bapak Ibrahim. Nomor HP silahkan diisikan sesuai dengan nomor HP-nya nadir. Makanya Pak Imam tadi bilang silahkan disiapkan selengkap-lengkapnya datanya. Oke. Alamat nadir Jalan Argopuro 7 Argopuro 5 Sombron. Loh, gimana sih tadi kan lahan wakafnya ada di mana tadi? Pace. Berarti harus di karena nadir ya. Bisa juga di mana-mana sih. Cuma mengaturnya enak itu satu wilayah tertentu. Ini peruntukan harta wakaf. Klik di sini. Berikutnya bentuk harta benda wakaf. Nah, ini karena bentuknya tadi adalah tidak bergerak karena ini masjid atau musola, maka silakan klik tidak bergerak. Kemudian penerima wakaf, penerima manfaat. Nah, ini kalau masjid dan musola itu kategori umum. Ada juga yang kategori khusus seperti halnya makam keluarga, itu diwakafkan boleh, tapi khusus untuk keluarga tersebut. Contoh yang lain, bisa juga tanah wakaf itu untuk khusus untuk keluarga. Itu kan ada juga contoh dari sahabat Nabi yang mewakafkan tanahnya untuk keluarga. Jadi seluruh tanah wakaf tersebut untuk keluarga, untuk rumah keluarga tersebut saja, anak turunnya. Sedangkan karena diwakafkan, maka tanah tersebut tidak akan mungkin atau tidak bisa dijual belikan. Jadi tetap tanah wakaf itu ditempati oleh keluarga tersebut sampai keturunannya yang terakhir. Itu ya, peruntukan berdasarkan fungsi. Tadi apa? Masjid, musola, berarti kategorinya tempat ibadah. Berikutnya, tempat ibadahnya berupa apa? Nah, ini keterangannya, silahkan diklik. Nah, berupa masjid atau musola. Nah, contohnya musola aja. Nama tempat ibadah tolong diisi At-Taubah ya. Berikutnya, legalitas wakaf. Legalitas wakaf silakan diinput nomor AIW, nomor akta ikrar wakaf, nama 002/13-13-7/2022. Nomor sertifikat kalau sudah ada maka silakan jawab di sini nomor sertifikat wakaf loh ya, bukan sertifikat ketika masih ikrar AIW, berarti kan belum tersertifikatkan. Nah, ini sertifikat yang sudah bentuk wakaf itu setelah proses di BPN. Di sini sertifikatnya umpama sudah jadi lah, itu 004 tahun 2022 gitu. Oke.
Oke, selesai sudah tugas kita untuk ini ya. Silakan dikirim dengan klik tombol ini. Oke, sampai di situ dulu untuk AIW yang jenis nadirnya perorangan. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kehilafan, kesalahan, mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.